Yang keberatan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita membaca Lukas 8 ayat 8. Boleh kita baca sama-sama di sini juga. 1, 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, ia mendengar. Puji Tuhan. Makasih, saya persilakan dulu. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan Tuhan Kristus, pada pagi hari ini saya akan fokuskan, tapi saya akan singgung yang lain juga tentang berakar. Nah, di dalam ayat ini memang dikatakan bahwa dalam perumpamaan penabur, benih yang ditabur, yang jatuh di tanah yang baik, itu tumbuh, selanjutnya berbuah. Memang di sini tidak dikatakan berakar. Ada di dalam ayat yang lain, tapi sepertinya saya lihat gini kalau tidak masuk. Seingat saya di Kolose bahwa dikatakan kita ini harus berakar, ya. Jadi kalau bagaimanapun juga sebelum bertumbuh itu berakar sebuah pohon. Di sini orang percaya digambarkan seperti tumbuhan, baik itu ranting maupun pohon. Di dalam perjalanan kekristenan kita, ini yang Tuhan minta, yaitu nomor 1 memang berbuah. Tapi bagaimana tumbuhan sebelum berbuah, Bapak Ibu Saudara saya kan tahu bahwa harus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Harus berakar. Jadi akhirnya berakar, bertumbuh, berbuah ini terus sepanjang hidup kita. Sepanjang berakar, bertumbuh, berbuah. Berbuah adalah kehendak Tuhan, baik lewat Nabi Yohanes, baik Tuhan Yesus itu melihat pohon. Di dalam Matius 21 ayat 19, Yesus mengutuk pohon tidak berbuah, lalu kering. Karena yang dicari Tuhan adalah buahnya. Yesaya 5, umat Tuhan diramut baik-baik, dipelihara baik-baik. Satu hal yang dinanti, buah yang manis. Ranting juga demikian. Di dalam seingat saya Yohanes 15, yang diharapkan oleh Tuhan adalah ranting yang berbuah. Jadi buah itu diharapkan, cuma buah, hasil akhirnya itu buah. Dan tentu saja buah ini tidak langsung, yang berakar dulu, bertumbuh, berbuah. Jadi kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, begitu jadi Kristen, yang belum dituntut buah yang diharapkan. Harus berakar dulu, bertumbuh, berbuah. Nah, berbuah ini banyak teman. Apa yang dimaksud di berbuah? Banyak. Bukan hanya satu saja. Tapi inilah yang diinginkan Tuhan, yaitu berbuah. Berbuah itu berarti menyenangkan Tuhan, menggembirakan Tuhan. Berbuah itu membuat hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Salah satu yang mempengaruhi berkat dan pemeliharaan Tuhan adalah menjadi umat yang berbuah atau tidak. Itu terlihat di dalam Yesaya 5. Selama di dalam pertumbuhan dan diharapkan buah, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Tapi ketika umat Tuhan di dalam Yesaya 5 tidak menghasilkan buah yang manis, maka kecewa Tuhan. Lalu diangkat pagernya, diizinkan semak-semak bertumbuh, tidak diramut lagi sama Tuhan. Demikian juga di dalam Injil Yohanes dengan saya 15, ranting yang berbuah diapakan jemaat? Malah dibersihkan. Memang dibersihkan itu tidak enak, ada perubahan tidak biasanya, apalagi kalau digambarkan seperti pohon anggur dibersihkan, keindahannya itu tidak ada. Coba Bapak Ibu Saudara kadang-kala apa yang indah dari sebuah pohon? Kan daun-daunnya juga. Apa yang indah dari
seorang wanita kadang-kala kan rambutnya coba nanti gondol cuma, ya laki-laki gondol seganteng cuma, tapi kalau perempuan gondol, makanya Tuhan tak kasih karunia orang perempuan ini botak cuma ya, hampir tidak ada orang itu botak cuma ya, orang lanang yang botak. Ya kalau pohon anggur gundul, tapi habis gundul cuma berbuah. Ya jadi ini penting cuma berbuah. Sebaliknya kalau tidak berbuah berarti sasaran Tuhan itu tidak terjadi, maksudnya tidak berhasil di dalam kehidupan seseorang. Jadi sebaliknya kalau tidak berbuah, yang Tuhan kehendaki ini tidak dia dapatkan di dalam umatnya. Jadi kalau sebagai umat Tuhan itu tidak berbuah, wah Tuhan tidak mendapatkan hasil dari umatnya apa yang diinginkan. Jadi sebelum diharapkan waktunya berbuah, berarti Tuhan itu sudah pelihara, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan itu mengharapkan sesuatu dari umatnya bukan seperti manusia ada gula ada semut, bukan. Tapi dia memberikan modal dulu, dia memberikan segala yang baik dulu. Jadi bukan Tuhan itu bukan cuma cari enaknya toh loh ya dari kehidupan umat Tuhan, tidak. Dia pasti kasih modal. Misalnya saja 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Baru Tuhan cari pertanggungjawabannya. Demikian juga Yesaya 5, Yohanes 15. Tuhan tancapkan dulu carang-carangnya ranting. Kan kalau kita belajar, kita ini sebenarnya kan ranting yang ditancapkan, ranting yang asli itu kan bangsa Israel, umat pilihan cuma. Tapi kita ini adalah anugerah Tuhan, sebenarnya bukan rantingnya, kita ini dicangkokkan. Jadi oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita ini menghisap segala itu, pokoknya anggur itu pengusahanya Bapak. Jadi Tuhan itu memberikan yang baik dulu, baik dulu. Nah kalau yang dikasih yang baik ini tidak ada hasilnya, Tuhan kecewa. Inilah yang diharapkan mulai dari bangsa Israel sampai gereja Tuhan adalah buah. Berikutnya, jika tidak berbuah, ya pada akhirnya seperti Yesaya 5 tadi dicabut, kemudian Yohanes 15 bahkan sampai dikumpulkan ranting-ranting yang tidak berbuah, dikumpulkan dibuang. Jadi kadang-kala itu orang itu kumpulan itu ada warnanya. Kumpulan orang berbuah, ya orang berbuah itu cenderung kumpul dengan orang berbuah. Tidak mungkin orang berbuah kumpul dengan orang tidak berbuah. Itu tidak sejalan cuma, tidak satu roh. Tapi orang yang tidak berbuah akan kumpul dengan orang yang tidak berbuah, sejalan. Firman Tuhan katakan ranting yang tidak berbuah ditebang, lalu dikumpulkan, lalu dibakar gitu. Ya dibakar. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saya berbuah, pasti suka kumpul dengan orang berbuah. Sejalan dengan apa inputnya, apa outputnya, apa yang dirindukan dan apa yang mau dikeluarkan. Tapi kalau ranting tidak berbuah, inputnya tidak ada cuma, outputnya juga tidak cocok, tidak sejalan. Jangan Bapak Ibu Saudara kira di dalam perjalanan kekristenan itu tidak keras, sebenarnya keras. Rasul Paulus menganjurkan kita ini kumpul kenal dengan semua orang, tidak dilarang. Tapi malah Rasul Paulus bilang jangan bergaul kumpul sama orang-orang Kristen yang namanya Kristen tapi kikir, hidupnya dalam dosa. Itu tidak boleh malah. Jadi kalau ada misalnya orang Kristen ya, orang Kristen kecewa, wah, podo Kristen ini kok nggak memperhatikan lo. Kalau baca Alkitab, kita itu dilarang kumpul dengan orang Kristen yang tidak berbuah. Ya, dilarang malah, jauhilah.
Jadi tidak mudah jadi orang Kristen. Karena orang Kristen bisa jadi longsor. Aku Kristen tapi Kristen lain kok. Lu nek Kristen ini nggak ngerti ya kak. Tapi nek Kristen ngerti itu sebenarnya ada. Tapi kadang-kala kan hal gini tidak diungkapkan. Jujur jemaat, kalau saya renungkan pelajaran orang sekolah teologi ya, pelajarannya itu buahnya. Tapi kalau lihat di lapangan kadang-kala pengkhotbah apalagi kalau pengkhotbah itu sebenarnya kadang-kala apalagi kalau pengkhotbah umum ya jemaat, itu jauh ya sebenarnya yang dipelajari yang didapat 3 tahunan itu wakeh buahnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lihat apa yang dikhotbahkan, nah tapi memang kadang-kala pengkhotbah itu ya dalam pasaran jemaat. Umat Tuhan tuh kadang-kala nuntut khotbah sesuai dengan dirinya. Nah kalau ndak pas itu ndak disukai. Coba lihat aja kadang-kala nanti ndak lepaskan dari apa? Pas kadang-kala masalah rumah tangga, nah gitu. Masalah apa? Masalah kekayaan, masalah kesembuhan. Kadang-kala ubeknya cuma seperti Yohanes 6, datang untuk minta tolong, terus dapat jalan keluar, minta tolong jalan keluar, ikut gitu. Jadi kayak grup yang melok, pokoknya ada berkat, ada seneng, itu melok gitu loh. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong firman Tuhan, pendalaman Alkitab mundur cuma, gak cocok gitu. Betul, saya sampai foto tapi belum saya sebarkan. Kalau cuma mau tahu di lain waktu saya sampaikan lewat WA betapa buahnya, dan itu berat, tidak mudah cuma. Apalagi kalau hamba Tuhan yang belajarnya itu misi, wah kalau perlu belajar bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Inggris, lo belajar bahasa itu sepunyeng cuma. Tapi coba kalau bahasa ini belum lagi nanti bahasa Ibrani, Yunani, lo belajar bahasa itu semua tidak mudah. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya bisa bawa pelayanan firman Tuhan cuma cocok logi, tujuh cocok dengan kehidupan kesaksian, maaf itu enteng itu kalau buat orang sekolah teologi ya. Itu gak dipelajari gitu cuma. Dan dipelajari sekolah teologi ya, belajar menyenangkan telinganya jemaat, belajar masalah makanan minuman kesuksesan itu enggak. Tapi bisa jadi Bapak Ibu Saudara saya memang bodoh, tapi enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang sebagai umat enggak mau kalau mau dibawa lebih lanjut lagi itu. Datang kepada Tuhan karena masalah, datang kepada Tuhan masalah dan ingin dilepaskan dari masalah. Tapi perintah-perintah harus bagaimana? Nah, ini menyangkut juga termasuk berbuah cuma. Kalau begitu tuh tidak ada buahnya orang Kristen itu, tidak ada buahnya. Sebab dia datang untuk mencari jawaban dalam segala masalah kehidupannya. Sedangkan Tuhan juga datang kepada umatnya mau cari buahnya. Orang datang kepada Tuhan ingin pertolongan Tuhan, tapi Tuhan itu juga mau memberikan kebaikannya. Namun di balik itu Tuhan mau lihat, Tuhan juga ingin senang dari kita. Bukan hanya kita ingin senang dari Tuhan, tapi Tuhan juga mau senang dari kita loh. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan itu mengasihi orang yang mengasihi Dia. Tuhan sayang orang yang cinta Dia. Itu. Nah, cinta itu tidak mudah. Cinta itu buah coba. Cinta itu buah. Namanya cinta itu harus ada buktinya. Nah, selanjutnya ya. Matius 21 ayat 19 sudah saya sampaikan tadi. Tuhan itu mencari buah, lalu karena tidak dapat dikutuk. Kemudian Yesaya 5 ayat 6, umat Tuhan tidak berbuah, tidak diberi hujan. Nah ini biasanya hujan bicara berkat, hujan jasmani, hujan rohani. Berkat jasmani, berkat rohani ya. Ada, kita punya hati. Di dalam kehidupan kita ada hati. Hati itu bisa kering, keras, tapi hati itu bisa lembut, bisa adem, bisa basah. Ya, jadi penting juga kalau menyenangkan Tuhan. Dalam Yesaya 5 Tuhan kirim hujan, hujan berkat jasmani, hujan berkat rohani. Ya jadi maksudnya gini, Bapak Ibu Saudara, pastilah saya juga ya rindu lah, diberkati itu rindu. Nah salah satu
yang menentukan berkat jasmani rohani, yaitu berbuah jemaat. Hujan jasmani, berkat jasmani, hujan berkat rohani. Selanjutnya, saya sampai di situ saja soal berbuah karena juga waktu ya. Ini juga tidak terlalu bukan pendalaman Alkitab sekali. Nah, saya sudah sampaikan bahwa sebelum berbuah itu bertumbuh dulu. Sebelum bertumbuh itu berakar dulu. Nah, bertumbuh sekarang turun bertumbuh. Bertumbuh berarti ada perkembangan. Ada perkembangan. Kalau Bapak Ibu Saudara kekristenannya tidak ada perkembangan, tidak akan ada berbuah. Harus ada perkembangan. Dulu bagaimana? Perkembangan itu bisa dilihat. Diri kita ini harus juga bisa melihat ada perkembangan apa enggak. Ya, perkembangan rohani, perkembangan watak, perkembangan pelayanan, perkembangan doa, membaca Alkitab, itu ada perkembangan apa enggak? Sebab perkembangan itu bisa naik, bisa turun. Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2 malah misalnya contoh, perkembangannya itu dalam hal kasih turun. Dalam kegiatan, oke, giat, tidak ada lelah. Dalam kepintaran, oke, otaknya pandai. Mereka bisa memilah-milah, iki wong bener apa enggak. Tapi dalam kasih, dalam cinta kasih merosot, bahkan hilang. Jadi itu bisa, Bapak Ibu Saudara, kemarin kasihnya luar biasa, sekarang luntur bisa. Tapi yang sekarang kecil bisa di bulan depan besar bisa. Jadi ada perkembangan. Nah, yang normal perkembangannya itu tambah cuma yang normal. Dalam skala bertambah, bertumbuh. Nah, itu nanti baru akan berbuah. Nah, sebelum bertumbuh lebih besar itu namanya berakar. Nah, ini. Jadi sebelum saya tutup, ini kita masuk di dalam poin berakar ya. Akar itu penting. Saya cari di internet, fungsinya akar itu antara lain, satu, memperkuat tegaknya tumbuhan. Nah, ini memperkuat. Kalau orang kuat diterpa angin, diterpa badai, rubuh enggak cuma. Namanya kuat, akar. Padahal Tuhan kasih akar kan sesuai dengan pohonnya. Pohon kelapa tinggi gitu, akarnya luar biasa, betul nggak? Iya, Tuhan kasih pohon tinggi, akarnya luar biasa. Demikian juga bangunan semakin tinggi, akarnya ke dalam semakin luar biasa. Sejauh mana akarnya, itu sebegitu juga kuatnya bangunan. Kalau pondasinya dangkal, ya sudah, ya dangkal. Keindahannya ya dangkal, kekuatannya dangkal dan sebagainya. Jadi akar nomor satu itu penting. Ada nyanyian, saya ingat nyanyian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerjang, ku tetap setia. Terlalu banyak apa cuman yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Jika Bapak Ibu Saudara tahu mau lari kemana, siapa yang paling terindah dan sebagainya, ya ini karena sudah berakar pancep. Permisi, bukan saya nantang ujian pencobaan, tapi dapat dikata kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, apapun terjadi di dalam kita iring melayani Tuhan, kita mau belajar tetap setia, belajar tetap cinta. Kita berakar dalam Tuhan. Namanya cuma iya. Dan ini ngomong gini nih kadang-kadang saya ingatkan, ini kita bicara manusia rohani ya, bukan manusia jasmani. Manusia di dalam kehidupan kita ini ada dua, manusia rohani, manusia jasmani. Jadi kadang-kadang kita ini kayak saya umpamakan itu seperti kayak kata kadang-kadang, kata ya, kata itu amfibi. Kadang-kadang berjalan di dunia darat, tapi kadang-kadang berjalan menyelam di dunia air. Demikian juga kita, kadang-kadang kita aktivitas kita masalah jasmani, tapi aktivitas kita masalah rohani kadang-kadang. Ya, kalau Tuhan saya bilang orang lahir baru
pikul salib, ya berakar, bertumbuh, berbuah. Nah ini manusia rohaninya ini yang kita pakai jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara pakai manusia jasmani, ya ini memang kelet ya antara jasmani rohani kadang-kadang. Nah, apa yang kita dengar secara ini makanya dibilang tadi ada yang bertelinga, adalah yang mendengar, ya. Jadi telinga rohani, telinga jasmani. Kalau ditangkap dengan telinga jasmani, wah seperti Nikodemus, masa rabi, kalau masa guru sudah gede ini mau masuk di kandungan ibu, wah ini pinter, orang pinter, ya otaknya terlalu berat di otak. Ini ngomong rohani, ya rohani, manusia rohani. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ya berakar yang dimaksud ini manusia rohani kita berakar, ya rohani kita, pikiran jiwa kita berakar. Nah, tegak, kuat, kokoh dalam Tuhan. Yang kedua, akar itu gunanya menyerap air dan mineral dari media tumbuh. Menyerap air dan mineral dari media tumbuh. Pasti butuh media, entah itu tanah, entah itu air. Nah, di dalam tanah itu saya kadang-kala itu kayak heran gitu loh ya, heran. Cuma bayangkan seperti itu pohon dipotong. Pohon dipotong itu jadi kayu itu watos. Watos ya, bisa berguna. Loh padahal itu dari mana asalnya itu pohon itu cuman? Kok bisa dari kayu? Jadi kayu itu loh. Dari mana? Dari tanah lah. Yo, teko tanah itu loh. Iso terjadi pohon loh. Ya. Cuma petani-petani gak pernah mikir no, kok iso ya? Lombok dincemno di tanah dan di lombok cuma. Warnanya abang, warnanya hijau, ya. Jadi godong. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa bagaimana ambil itu zatnya tanah. Nah, oleh sebab itu memang pertumbuhan itu begini teman. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu pertama Tuhan, ya Tuhan. Terus kemudian tergantung juga hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan. Misalnya gembala atau pengkhotbah dan sebagainya, ya Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara saya, tapi kita tidak mau menanam, menyiram, tidak mau berusaha membawa orang lain, ya tidak bisa dong. Tuhan itu pakai begitu cara. Nah kemudian yang terakhir, ya orang itu sendiri yang digarap, orang itu sendiri. Misalnya saja Tuhan, hamba Tuhan saya, hamba Tuhan pasti ingin berbuah dari saya. Hamba Tuhan dipakai. Hamba Tuhan sudah menyampaikan sesuatu agar saya bertumbuh. Tapi saya mau, ya tidak bisa. Jadi pertumbuhan itu ini tiga hal ini: Tuhan, pelayan, dan orangnya sendiri. Begitu. Kalau Tuhan pasti mau. Lah hamba Tuhan itu piye? Bahwa bertumbuh apa enggak? Kalau Tuhan oke, hamba Tuhan oke, ini enggak. Nah ini. Makanya kadang-kadang kan seperti saya baru hari ini tanya Papa sejarahnya GBD Budo, kaget saya cuma. Ya, memang yang jadi gereja itu Squaber, Mojosoro, Kedung Turi, Kunjang. Tapi Papa cerita di Ngerembuk pernah ada diadakan kebagian, betul Pak, di mana? Ada di Pak Sapa itu dekatnya Kapas ke sana lagi. Pak Sapa itu Pak Sobala. Iya, terus Karangpakis. Katanya Papa pernah di Badas. Papa pelayan itu pernah sampai, katanya polisi mau ke mana tuh loh, kemana tuh? Pandangan sana loh. Batu Kosek. Oh iya itu mau. Ternyata banyak cuma. Banyak tempat-tempat tertentu. Banyak. Oh saya pernah nganter mama saya ya waktu remaja di daerah Kapas-Kapas sana loh, di mana gitu. Orang itu kayak males-males kan loh. Saya sama mama berapa kali itu sudah datang ke situ. Kayaknya nyenteni pendetone saya. Mulai pendetone teko baru rupanya mandi tak siap-siap. Loh itu kan kalau dipikir Tuhannya sama, hamba Tuhannya sama, tapi dari faktor orang beda. Orang Udo, orang Kunjang, orang sana beda, ya kan? Itu kan bukti kalau ilmiah. Ya, memang kadang-kadang kalau orang bikin skripsi atau tesis atau disertasi, mungkin hamba Tuhan harus begini supaya gereja bertumbuh.
Tapi kadang-kadang tergantung juga jemaat. Bagaimana jemaat? Contoh di Kisah Rasul seingat saya, jemaat Berea dikatakan jemaat yang baik. Dasarnya apa mengatakan baik? Kalau sudah dengar firman Tuhan, mereka periksa apakah itu betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat aja ada yang suka periksa. Omongnya pendeta itu bener apa enggak, diperiksa. Maaf ya, bener apa enggak loh ya, Nek? Oh maaf, kalau cuma salah kata itu lain. Kadang-kadang saya sendiri kalau saya dengar rekaman khotbah, waduh, salah kata ini. Tapi tidak bermaksud menyesatkan. Dalam arti ajaran ini benar atau tidak, itu jemaat. Kalau cuma salah kata, salah ucap, ya misalnya harusnya ngucap no Daud, atau kebacut Saul, nah itu kan cuma jadi salah kata, tapi tidak bermaksud bahwa jemaat keliru. Begitu. Jadi beda, ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi menyerap air dan mineral dari media tumbuh. Nah, ingat enggak? Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Berakar di dalam Dia, berakar. Jadi kalau dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, medianya apa jemaat? Medianya apa? Ya mudah-mudahan remaja yang pinter. Berakar di dalam Dia, medianya apa? Medianya yaitu Tuhan. Nah, sudah jelas. Berakar di dalam Dia, berakar di dalam tanah, berakar di dalam Dia, berarti medianya adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan di sorga, kita bisa lewat apa di dunia ini medianya? Lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Coba ya, misalnya iman itu bertumbuh dari apa? Nah iya, iman bertumbuh dari mendengar apa? Nah firman. Lewat cara apa jemaat? Dan teorinya mendengar firman, prakteknya apa? Lah ya beribadah dengan firman Tuhan, membaca Alkitab. Lagu dulu loh bagus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh berakar, baca kitab suci, belajar Alkitab jemaat ya, baca Alkitab, dengar firman Tuhan sih benar. Ya, kalau benar itu pasti bertumbuh rohaninya. Kalau mau jemaat, kalau mau bertumbuh. Kemudian juga apa? Doa tiap hari. Jangan seminggu sekali doa. Kalau mau bertumbuh menyenangkan Tuhan, Tuhan lihat umatnya bertumbuh ya senang jemaat. Ya senang, pasti senang. Pasti Tuhan tambah dengan pemeliharaan. Tuhan tambah dengan pemeliharaan. Tuhan tambah. Ya, puji Tuhan. Nah selanjutnya, jadi makan dan minum itu di dalam firman dan Roh Kudus. Dengan cara apa? Sederhana. Usahakan tiap syukur kalau pagi bisa, malam bisa doa, baca Alkitab. Jangan Bapak bisa berpikir terus kalau masalah, jangan. Orang dibersihkan itu masalah jemaat. Orang dibersihkan itu berarti naturnya dia aja sudah tidak. Keinginannya pohon itu ya anggur, itu kan inginnya juga kan berdaun. Tapi nek Tuhan punya kehendak lain, daunnya dibersihkan. Saya punya ilustrasi bagus dan ini nyata. Saya sampai rasanya itu, maaf cuma rasanya kepingin piara wedhus, bukan mau cari uang dah. Ada di lapangan Gudo. Waduh, wedhusnya kok apik, bagus badannya. Terus sama juragannya itu kayak anjing Peter jemaat, kayak gini sama juragannya. Waduh gitu. Terus memang selama saya lihat wedhus, saya tertarik sekali sama wedhus itu. Pak, dengan orang lain bisa apa enggak? Gitu. Oh enggak bisa. Dia bilang sekian kilo kalau dipanggil dia datang. Terus Pak, besar wedhusnya itu. Pak, kok enggak ada apa tuh tanduknya? Oh sengaja saya gini-gini supaya saya enggak disalahkan orang. Oh gitu ya, enggak disalahkan orang. Tapi wedhus itu pingin kayak geger sama wedhus lebih kecil, tapi ada tanduknya. Saya lihat, tadinya saya lihat begitu, dipisah sampai juragannya. Wah, disayang kayak anjing itu ya, kucing saya. Terus juragan ini periksa-periksa, berdarah cuma. Pak, kenapa Pak? Ya itu tadi ditanduk. Oh gitu ya. Sampai saya pikir iya ya. Kadang-kadang kan wedhus itu gambarannya orang Kristen. Saya pikir
wedhus iku nek gak duwe tanduk, kadang-kadang Tuhan izinkan saya punya rezeki. Kadang-kadang ya juragan itu tidak mengizinkan metu tanduke cuma. Metu tanduke. Dia bilang apa? Supaya saya tidak sisalahkan. Naturnya, pembawaannya wedhus sajane keluar tanduk. Pohon anggur sebenarnya keluar daunnya. Tapi kalau Tuhan berkehendak supaya apa yang baik terjadi, tanduke gak dikeluarno, daunnya tidak dikeluarkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara saya. Mungkin secara normal manusia Bapak Ibu Saudara punya cita-cita yang A, B, C, itu bisa tidak diizinkan sama Tuhan. Karena kalau sampai diizinkan mungkin jemaat kasih seperti wedhus tadi ya, keluar tanduk itu kan bisa baik juga. Saya tidak lupa kok itu Dona dulu waktu kecil jauh berwedhus di sana ditobruk jemaat kasih. Makanya waktu dan wedhus besar itu ya saya takut sama Jerry takut sampai ditobrak cuma. Oh, tetapi ternyata enggak. Ya demikian juga cuma dengan daun dipapras, tidak indah, tapi Tuhan mau keluar buahnya. Nah kalau sampai keluar buahnya cuma siapa sih senang, ya kan? Jadi ada suatu pengorbanan kecil untuk kebaikan yang besar. Begitu juga Bapak Ibu dan saya. Bukan berarti kalau sudah baca kitab suci, doa tiap hari, lalu segalanya cuma tidak bisa, itu pilihan. Jika orang berdaun tidak akan berbuah. Kalau mau buah, daunnya dikepras, amblas. Itu pilihan. Demikian juga kita pilihan. Kalau kita tidak bisa melayani dua Tuhan, hanya satu Tuhan, dunia atau Tuhan, dunia atau surga. Tapi bukan berarti kalau melayani Tuhan, kalau memperhatikan Tuhan, terus nanti makan minum apa, ya cuma Tuhan mau kita ambil jalan atau menjadi yang lebih baik cuma daripada sekedar berdaun. Ya. Berikutnya, akar itu untuk menyalurkan air dan mineral yang telah diserap ke batang. Untuk apa? Kehidupan pertumbuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab suci, doa tiap hari, maka manusia rohaninya ini diisi dengan air mineral. Akan ada pertumbuhan. Kan rohani itu kan anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Ibrani katakan kalau dilihat ditinjau dari umur ikut Tuhan, harusnya kamu sudah menjadi guru, tapi sampai sekarang kamu masih anak-anak yang perlu diajar dasar-dasar kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai sudah tahunan saya ingin pengajaran dok itu bisa jadi salah dewe. Nggak suka baca kitab suci, doa tiap hari. Nggak suka mencari, sekarang ada di internet Google cuma gitu aja kan sekarang ya. Memang ya pengorbanan. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan ada pengorbanan, pasti Tuhan gantilah. Kalau itu memang tujuannya mulia, tujuannya benar, tulus, ya pasti Tuhan ganti cuma. Tuhan ganti. Memang harus begitu, harus berani ikut Tuhan, ya harus berani. Ya itu sesuai dengan kadar iman masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu, ini salah satunya. Bisa jadi orang sekarang kan enggak. Kalau bisa melayani Tuhan mungkin, kalau bisa ya segala pengorbanan, tapi berkatnya gede. Waduh, dan mau dapat ikan besar, umpannya ya udah besar. Ikan kecil umpannya kecil. Saya bukan manas-manasi Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti terus Bapak Ibu Saudara harus korban duit, harta benda. Itu sesuai masing-masing. Siapa bisa memberikan tenaga ya monggo. Siapa bisa memberikan pikiran monggo. Ya, nanti kan tuanya ya sesuai dengan itu cuma. Jadi pertumbuhan ya apa yang diserap untuk kehidupan pertumbuhan manusia rohani ini. Jadi di sini ada perjuangan jemaat ya, waktu harus disisihkan, tenaga, pikiran dan sebagainya disisihkan. Ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini ya, berbahagialah, merenungkan siang dan malam. Nah maka ayat 3 mengatakan, sama-sama baca, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kan berakar, bertumbuh, berbuah itu mempengaruhi juga perkara duniawi Bapak Ibu Saudara. Memang hari-hari ini itu seperti permen cuma. Kalau misalnya perintah Tuhan, kalau faedahnya
itu kok kurang menarik kadang-kadang. Terakhir jemaat, ini saya lupa saya kasih ayat di mana nih. Ini ayatnya Efesus atau Kolose ya. Hal bertumbuh. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Satu terus ya mungkin ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sebelum saya tutup, Bu Titi sempat tanya, apa visi misinya gereja ini? Jujur aja kalau dalam hati saya, nomor 1 di dalam pelayanan gereja ini yaitu keselamatan. Ya, di bawahnya itu saya rindu yaitu berakar, bertumbuh, berbuah. Coba lihat di sini ayat 2 saya baca. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang terakhir keselamatan. Tapi sebelum selamat, bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Jadilah seperti bayi yang suka susu yang murni. Ojo sing campur-campur, sing murni firman Tuhan. Ya, murni firman Tuhan akan bertumbuh. Nah, selain itu harus belajar buanglah segala kejahatan. Itu harus belajar juga. Jangan nang gereja tapi kelakuan mulute itu gak dibuang berarti. Ya, nang gereja rong jam kaya malaikat, rong jam kaya utusan Tuhan. Nah, jadi utusan Tuhan di gereja cuma. Tapi di luar gereja bisa jadi setan aja sampai geleng-geleng. Setan sampai heran. Ini, setan sampai nganggur. Karena apa? Setan tidak perlu bekerja. Menungsonya bekerja sebagai setan, coba kasih kurang kerjaan akhirnya setan. Karena manusianya mau double setan, bahkan lebih setan saja nih. Nah, ini kuyon aja. Ya, jadi maksudnya kita juga harus belajar berjuang, cuma kita harus berusaha buang, kita harus berusaha matikan segala iri hati, benci, dendam, amarah, apalagi cemburu, apalagi jemaat. Pertikaian, permusuhan, kita harus usahakan dibunuh, dibuang, disingkirkan, disucikan hidup kita di dalam kuasa darah Tuhan. Sebaliknya kita harus belajar saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghormati, saling melayani, saling menghargai, saling apa jemaat? Membantu, saling apa jemaat? Ya, saling itu. Jadi masing-masing memberikan. Ya, persekutuan kita ini harus jangan untuk mencari keuntungan, tidak. Tapi saling, aku iso opo yo dalam pelayanan, aku iso opo yo untuk orang lain, itu saling. Ketika umat Tuhan bisa saling yang baik, semua dalam persekutuan pasti menerima yang baik. Karena saling memberi, saling memperhatikan, saling mendoakan. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, indahnya kita sebagai tumbuhan di dalam Tuhan. Tuhan berkati, sampai di sini saja. Mari saya jalan nyanyi lagu tadi ya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta.
menyembah. Kiranya Tuhan menjamah semua, baik lansia, tua, muda, remaja, anak-anak, bahkan selaki sekalipun anak-anak kecil yang baru mengerti. Semua yang hadir Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati jiwa roh kami. Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang berkekurangan, punya problema bermacam-macam di dalam kehidupan kami masing-masing, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan berkat keajaiban, mujizat, pertolongan yang heran, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bawalah kami berakar, bawalah kami bertumbuh, bawalah kami berbuah Tuhan. Tolong bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi biarlah oleh kekuatan dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami semua, kami kerjakan. Dan kemuliaan kebesaran buat Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana kami datang dengan baik dan selamat. Kiranya sebuah bulan yang damai sejahtera, dengan keselamatan yang datang dari Engkau. Diberkati pribadi kami, diberkati keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing diberkati oleh Engkau Tuhan. Pekerjaan, sekolah, keluar masuk dimana kami pergi dan ada. Kiranya kami di dalam pemeliharaan dan kebaikan-Mu senantiasa. Dan kiranya pada hari yang akan datang kami masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kerohanian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya turunlah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus turun tinggal menyertai saudara-saudara saya pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.